semua. Dan untuk memulangkan majelis kita pada pagi ini, saya menjemput persilahkan pada Tuan Milo untuk memimpin kita dalam acara doa pembukaan. Dipersilakan. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini atas kasih setia yang telah ditunjukkan oleh anak kami Bedel dan Bedel. Melalui tempo perterangan mereka telah menjalankan perterangan ini dengan baik dan menjaga kasih mereka yang bersatu dengan yang lain, supaya pada pagi ini kami akan menyaksikan pernikahan kudus mereka di gereja ini. Kami doakan Tuhan Yesus Kristus dalam berkat pimpinanmu menyertai acara ini dan pemulaan hingga selesainya. Dan biar rahmat-Mu dan berkat-Mu dicurahkan di dalam keluarga anak kami Bedel dan Bedelin. Dan kami doakan pimpinanmu menyertai pemulaan hingga selesainya. Dalam Yesus Kristus di situ. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu memohon semoga. Amin. Terima kasih pada Tuan Milo. Dan sekali lagi bahwa hari ini kita akan menyaksikan hari yang bermakna buat kedua keluarga, pengantin lelaki Bernel Berniditalis dan pengantin perempuan Evelyn Tom. Oke, dan seterusnya saya menjemput kita semua jemaat untuk berdiri bersama-sama sebagai tanda menghormati kedua mempelai pengantin yang akan disatukan pada hari ini. Dan kita akan menyaksikan peranakan masuk mereka, dan di samping kita juga memberikan senyuman atau mungkin lambaian kepada mereka sebagai tanda sokongan kita kepada mereka apabila mereka melewati untuk masuk ke ruangan ini nanti. Dan diumumkan peranakan masuk pengantin lelaki dengan diiringi musik. Dipersilahkan.
para hadirin, mari kita beri tepuk tangan buat kedua pasangan ini. Dan dalam keadaan tetap berdiri, kita akan menyanyikan sebuah pujian sebagai tanda ucapan syukur kita untuk penyertaan Tuhan buat kedua keluarga, buat kita semua pada hari ini. Dan seterusnya, masa dan tempat ini saya persilahkan, saya serahkan kepada Pastor Sinaria untuk meneruskan upacara pemberkatan pernikahan. Dipersilahkan. Salam, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di dalam ibadah pernikahan nikah pada pagi hari ini. Kita mempersembahkan ibadah pemberkatan nikah ini kepada Allah Bapa. Biarlah segala apa yang dilakukan di dalam ibadah ini menyatakan kebenaran Allah dan kehendak Allah bagi penyatuan kudus Saudara Bernal dan Saudari Magdalene. Kiranya setiap kata dan janji yang diucapkan menjadi bermakna, yang melalui berkat Tuhan dinyatakan di tangan kita semua,
baik bagi mereka yang akan dipersatukan dalam pernikahan kudus maupun bagi setiap pasangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di hadapan Tuhan dan menjadi saksi bersama, di mana saat ini saudara Bernal dan saudari Magdalene dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Kita melihat kembali dalam penciptaan, di mana pernikahan adalah satu lembaga yang didirikan oleh Allah dan harus dihormati. Lembaga yang didirikan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Bahkan pernikahan ini adalah menjadi suatu gambaran yang indah tentang kesatuan antara Kristus dan gerejanya. Ketika Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Ia juga sangat menghargai pernikahan ini. Kehadirannya di dalam suatu pernikahan di Kana Galilea, di mana Tuhan membuat mujizatnya yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Seiring ini, firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus mengingatkan agar semua orang harus menghormati yang namanya pernikahan itu. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan saksama, harus dengan keyakinan dan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Itulah sebabnya setelah melalui beberapa proses, baik perkenalan pribadi, pertemuan keluarga, sehingga mengambil satu kesepakatan untuk melanjutkan hubungan percintaan kedua anak ini. Dan setelah itu mereka mengikat pertunangan melalui bimbingan pranikah, dan di mana semuanya ini dilingkupi oleh doa dan penyerahan kepada kehendak Allah. Maka hari ini saudara Bernal dan saudari Magdalene dapat dipersatukan, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Karena itu saya jadikan semua jemaat Tuhan yang sudah hadir sebagai saksi bagi keduanya untuk diteguhkan dalam ikatan pernikahan suci ini. Siapakah yang akan menyerahkan saudari Magdalene untuk dipersatukan dalam pernikahan kudus dengan saudara Bernal? Saya dan Bapak kepada Magdalene ingin menyerahkan Magdalene pada saya untuk pernikahan yang kudus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk, dan saya juga persilakan pengantin dan para pengiring untuk naik ke atas. Dengan berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Bernal dan saudari Magdalene akan memasuki ikatan pernikahan kudus yang ditetapkan dan dirancang Allah agar saudara berdua hidup dalam kasih dan menjadi alat yang mulia bagi kerajaan Allah. Karena itu, saudara Bernal dan saudari Magdalene, apakah kalian bersedia diteguhkan dalam pernikahan yang kudus ini? Ya. Ketahuilah, saudara berdua akan dipersatukan dalam suatu ikatan yang suci, yang melebihi ikatan apapun di dunia ini. Dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada kedua anak kita yang diteguhkan dalam pernikahan ini. Dan didahului pertanyaan saya kepada pengantin laki-laki. Saudara Bernal, apakah merupakan keputusanmu
mengambil perempuan ini menjadi istrimu untuk dipersatukan dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan, senantiasa mengasihinya, menyukakan hatinya, menghormati dan memelihara dia dalam keadaan sehat maupun sakit, dan memberikan dirimu hanya baginya sepanjang hidupmu. Dan saya akan bertanya kepada pengantin perempuan, Saudara Magdalene, apakah merupakan keputusanmu mengambil lelaki ini menjadi suamimu untuk dipersatukan dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan, senantiasa mengasihinya, menyukakan hatinya, menghormati dan memelihara dia dalam keadaan sakit maupun sehat, memberikan dirimu hanya baginya sepanjang hidupmu? Terima kasih. Dan saya akan mempersilakan kedua mereka untuk menyatakan janji nikah antara satu sama yang lain. Saya menyambut engkau menjadi istriku, dari pernikahan yang suci. Saya berjanji akan senantiasa mengasihimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan menghormatimu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab baik dalam keadaan sakit maupun sehat, pada waktu kurang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian bisa. Dan selanjutnya kita persilakan pengantin perempuan untuk menyatakan janjinya kepada pengantin laki-laki. Saya menerima benar menjadi suamiku untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan senantiasa mengasihimu dan menghormatimu sebagaimana saya menghormati Tuhan. Saya akan menjadi penolong yang setia, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, pada waktu kekurangan maupun kelimpahan, pada waktu senang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu hidup sampai kematian memisahkan kita. Tiaga Kementan. Ya. Janji nikah sudah dilafazkan, dan kini kita mempersilakan keduanya untuk bertukar cincin sebagai tanda cinta mereka. Cincin melambangkan ikatan pernikahan yang kudus, mulia dan berharga. Dengan cincin ini, saya menyatakan bahwa apa yang saya janjikan akan saya penuhi. Dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Amin.
cincin ini saya akan bahwa apa yang saya tunjukkan akan sudah saya penuhi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji nikah telah diucapkan dan cincin telah dipasang sebagai tanda setia sepanjang kehidupan serta kerelaan untuk saling melayani dalam kehidupan ataupun selama dalam kehidupan mereka dalam apapun keadaan. Kiranya keduanya diberikan kekuatan untuk menjadikan janji mereka nyata dalam kehidupan pernikahan mereka. Nah, saat ini kita mempersilakan pengantin laki-laki membuka cadar sebagai tanda penerimaan dan kesediaan untuk hidup bersama serta saling melayani sepanjang waktu. Saya persilakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai pelayan Kristus dan menyatakan kalian menjadi suami istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah yang telah memanggil dan mempersatukan dalam kehidupan kalian perkawinan ini, dan Dialah yang akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia sampai selama-lamanya. Amin. Dan selanjutnya, saya sebagai pelayan Tuhan yang melaksanakan pemberkatan nikah dan saksi penentuan gereja ini menandatangani sijil pemberkatan nikah BIN Sarawak, dan saya akan menyerah sebagai suatu tanda bahwa pernikahan mereka diakui oleh lembaga keagamaan ataupun BIN, di mana keduanya telah memenuhi segala persyaratan baik itu dari adat bahkan kepercayaan kita. Saya persilakan Ketua Gereja BIN Bangkuan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Dan inilah keluarga Colonel dan Magdalene yang baru diteguhkan dalam pernikahan kudus. Jadi kesempatan selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bagi tema merawat keutuhan keluarga, merawat ataupun menjaga, memelihara keutuhan keluarga. Keutuhan sebuah rumah tangga tidak terjadi begitu saja ataupun secara otomatis. Harus diusahakan dengan kesungguhan hati dari pasangan suami istri dengan meletakkan perkawinan di atas dasar kasih Kristus.
Kedua pengantin yang diraihkan pagi ini, ingat kasih Kristuslah yang harus menjadi dasar kehidupan keluarga kalian. Firman Tuhan berkata demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi dia. Kasih Kristuslah yang menjadi dasar utama hidup suami istri supaya keutuhan rumah tangga dapat dipelihara dengan baik. Kasih Kristus dapat membuat pasangan suami istri saling merendahkan diri antara sesama dan dapat menerima kekurangan pasangannya sebagaimana Tuhan telah menerima kita manusia sebagai orang berdosa dan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Karena itu pada pagi hari ini, kedua pengantin yang diraih, bahkan kita semua yang sudah hadir, kita melihat ada beberapa hal yang harus dielakkan supaya dapat memelihara, merawat keutuhan keluarga kita masing-masing. Yang pertama, Alkitab berkata demikian, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Untuk merawat keutuhan sebuah keluarga, hal yang pertama yang harus kita elak, yang harus tidak ada dalam pernikahan kita masing-masing adalah jangan merendahkan. Jangan merendahkan pasanganmu ataupun kita merasa lebih hebat dari pasanganmu. Dengan merendahkan diri dan merasa lebih hebat dari pasangan, itu berarti Anda telah merendahkan martabatnya, dan ini akan menyakiti pasanganmu dan membuatnya menjadi orang yang tidak berarti. Nah, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, elakkan, jangan sama sekali punya sikap untuk merendahkan ataupun Anda merasa lebih hebat dari pasanganmu. Karena itu, hiduplah saling menghargai. Apabila ada sikap saling menghargai, mengasihi dan memuji pasanganmu dengan tulus, sikap keangkuhan ini secara otomatis tidak akan ada dalam pernikahan. Jadi ini yang pertama, ingat Bernal dan Magdalene. Dan bagi kita semua, jangan ada sikap merendahkan pasanganmu ataupun kita merasa lebih hebat dari pasangan. Yang kedua itu, hal yang harus dielakkan supaya keutuhan keluarga itu tetap langgeng. Jangan menjelekkan pasanganmu. 2 Timotius pasal 3 ayat 3 berkata, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, dan tak suka yang baik. Yang harus dielakkan, jangan memburukkan nama atau mencerita kelemahan pasanganmu. Dalam membangun rumah tangga, relasi suami istri, tidak ada yang tidak akan berbuat kesilapan. Pasti akan terjadi. Pasti ada masanya pasangan akan membuat kesilapan. Nah, jika pasanganmu buat salah, jangan cepat menyalahkan dirinya ataupun menjelekkan, memburukkan dia, karena ini akan sangat menyakiti hati pasanganmu. Teks bacaan kita mengingatkan
Timotius dan jemaat pembacaan pertama pada saat itu, bahwa di akhir zaman manusia tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, bahkan suka dengan orang. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menjaga keutuhan, kita harus saling mengasihi, harus selalu berdamai, dan tidak boleh menjelekkan pasanganmu dan juga orang lain. Hal yang ketiga yang harus dielakkan agar keutuhan keluarga itu langgeng selama-lamanya. Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Yang ketiga, yang harus tidak ada ataupun dielakkan supaya pernikahan itu tetap utuh, jangan ada perasaan dendam. Pasangan suami istri jangan menyimpan dendam. Kita harus belajar bersabar, dan bila ada kesalahan harus saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, kita pun harus berbuat juga demikian terhadap pasangan Anda. Perselisihan, percekcokan pasti ada dalam relasi suami istri. Itu boleh terjadi. Yang penting jangan ada dendam, jangan ada kepahitan hati, karena itu akan merusak kebahagiaan, damai sejahtera di dalam pernikahan Anda. Yang terakhir, yang harus dielakkan dalam setiap pernikahan, secara khusus bagi saudara keluarga Bernal dan Magdalene, firman Tuhan juga berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19 seperti ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang terakhir, yang keempat, untuk menjaga keutuhan satu keluarga, jangan merendahkan diri atau merasa hebat dari pasangan. Yang kedua, jangan menjelekkan pasangan hidup. Yang ketiga, jangan ada perasaan dendam. Yang terakhir yang kita pelajari pada pagi hari ini, jangan bertingkah laku kesal dan berkata kasar. Dalam berkomunikasi pasangan suami istri harus belajar berlaku baik, bercakap dengan baik, penuh rasa hormat, sopan, dan kasih terhadap pasangan hidupnya. Elakkan tindakan-tindakan kasar seperti main tangan, main tampar, bercakap kasar dengan menjelekkan kekurangan pasangan. Jangan pula mengungkit-ungkit masa lalu yang kalah dari pasanganmu, karena dengan sikap itu akan pasti membuat dia merasa sakit hati. Sebaliknya, bertindaklah dengan penuh kasih, lemah lembut, dan berkata-kata yang membangun, penuh pengertian dan penuh kasih, sehingga pasangan hidupmu diberkati oleh perbuatanmu dan kata-kata. Kedua pengantin yang dirayakan pagi hari ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, teladani Kristus, kasih yang tulus dan selalu memberikan pengampunan terhadap pasangan tanpa batas. Walaupun itu tidak mudah untuk diwujudkan dalam tindakan nyata, tapi bukannya mustahil kita lakukan. Karena itu, bila setiap pasangan tidak merendahkan atau merasa hebat dari pasangan, dengan tidak bertindak kasar,
dengan tidak menyimpan dendam terhadap pasangan, dengan tidak mengintimidasi pasangan, dan sentiasa berusaha mengelak kata kasar dengan perbuatan yang kasar, pasti pernikahan Anda saat ini dan selanjutnya akan langgeng. Pastilah pernikahan kita itu akan terus utuh, karena semuanya itu atas kita mendesak pernikahan atas dasar kasih Tuhan, dan di mana kedua pasangan mengandalkan Tuhan dalam menjalani pernikahan mereka. Jamaat Tuhan, sekiranya ada pasangan suami istri saat ini sedang menghadapi masalah komunikasi yang tidak baik, di mana tidak ada keharmonisan, mari masing-masing kita mengintrospeksi diri, saling mengampuni, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Tuhan sanggup memulihkan relasi yang telah rusak. Tuhan sanggup menyalurkan berkatnya dan memulihkan hubungan suami istri yang tak harmonis. Tuhan memberkati semuanya. Itu Saudara Bernal Vitalis dan juga Magdalene Tom. Jangan